Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini kita bisa kembali berbagi bersama, nata'awwanu 'alal birri wa taqwa. Berbagi dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam ketakwaan. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Habibuna, kekasih kita, wa syafi'una, yang nanti memberikan syafaat kepada kita. Kita yang kotor ini, yang lisannya banyak salah, yang matanya kadang-kadang memandang dengan pandangan yang ada di dalamnya dosa. Siapakah yang kita harapkan syafaatnya kecuali Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada perkataan yang begitu mulia dan agung dari lisan seorang wanita yang bernama Rabi'ah Hadawiyah. Apa kata beliau? Kalaulah seandainya saya dimasukkan ke dalam surga tetapi tidak berdekatan dengan Rasulullah, apalah artinya surga tanpa berdekatan dengan kekasih? Semoga kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kampus kita Undri, Universitas Riau, kita di dalamnya ada pendidikan agama Islam. Ini terkhusus untuk mahasiswa semester 1, di mana di dalamnya kita belajar pendidikan agama Islam. Walaupun dari jurusan ekonomi, akuntansi, dari jurusan hukum, dari jurusan kelautan, dari jurusan pertanian, tetapi kita di kampus kita, alhamdulillah ini kita bersyukur diwajibkan yang namanya pendidikan agama Islam. Tujuan kampus kita adanya pendidikan agama Islam, diajarkan setiap semester 1 wajib mengambil pendidikan agama Islam. Tujuannya pertama sekali membentuk karakter Islam. Jadi mahasiswinya khususnya yang beragama Islam, walaupun apapun yang dipelajarinya, tetapi intinya dia memiliki karakter Islam. Inilah yang akan mewarnai kehidupannya sehari-hari, dimanapun, bagaimanapun, dan keadaannya. Karakter Islami di sini ada dua. Yang pertama adalah karakter moral, akhlak. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang harus kita contoh karakter yang paling mulia, yang wajib kita tauladani, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang begitu mulia, yang begitu hebat, yang begitu agung, sehingga Allah memujinya di dalam Al-Quran sebagai akhlak yang paling tinggi. Yang pertama, karakter yang kita bentuk di dalam pendidikan agama Islam adalah karakter moral atau akhlak. Yang mana ini sudah mulai luntur. Kenapa? Karena pengaruh teknologi, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karakter kinerja. Kalau seandainya moral akhlaknya sudah bagus, kita butuh yang namanya karakter kinerja. Kita kalau seandainya mahasiswinya baik, tapi dia pemalas, ini tidak masuk.
Tapi mahasiswanya baik, karakter, moral, adab semuanya bagus, tapi harus juga diseimbangi belajarnya yang rajin. Kemudian cerdas. Kemudian kreatif. Ini yang kita bentuk di pendidikan agama Islam. Yang pertama, kalau kita menengok dari karakter kinerja, ini yang pertama kita bahas dulu. Dari karakter kinerja, zaman sekarang ini mahasiswa sudah mulai dimanjakan dengan teknologi-teknologi. Seharusnya mahasiswa-mahasiswi itu semakin pintar, semakin smart. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, Imam Syafi'i, imam kita, beliau pernah berpesan kepada kita. Kata beliau, "Ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin." Jikalau engkau menuntut ilmu, jangan lupa dengan 6 perkara. Ini karakter kinerja. Jadi kalau mahasiswa semua, mahasiswi saya, ketika kita belajar, yang pertama sekali harus kita perhatikan pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama kata Imam Syafi'i adalah lan tanalal ilma illa bisittatin. Kalau menuntut ilmu, jangan lupa 6 perkara kata Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, zakaun. Tentu yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar adalah kecerdasan otak. Maka Islam ketika membicarakan menjaga daruriyah, yang paling penting dijaga, 5 hal yang paling daruriyah yang kita jaga, diantaranya adalah hifzul akal, menjaga akal. Kita dilarang kita main game berlebihan untuk supaya otak ini tak rusak. Maka kita dilarang minum keras supaya otak ini tak rusak. Dilarang memakai narkoba dan lain sebagainya. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, otak jaga. Zakaun. Lalu bagaimana supaya memperkuat zakaun, kecerdasan ini? Di dalam Al-Quran disebutkan, inna hadzal Qur'an huwa syifaa'un lil mu'minin. Sungguhnya Al-Quran itu obat. Kalau mau kuat ingatannya, baca Quran. Kalau mau kuat hafalannya, pemahamannya terhadap ilmu, pahami Al-Quran. Yang pertama, zakaun. Kalau sudah zakaun, cerdas dia. Yang kedua, waharsun, orang yang rakus. Maksudnya di sini adalah rakus dengan ilmu. Dia pokoknya kalau ilmu sudah bersangkutan dengan ilmu, dia rakus sekali. Dia yang paling rakus di antara yang lain. Kalau orang lain beli buku 1, dia beli buku 2. Kalau orang lain membaca buku dengan 1 hari 1 buku, dia membaca buku 2 buku dalam 1 hari. Ini namanya wahirsun. Kalau sudah dapat zakaun, cerdas, wahirsun, rakus terhadap ilmu. Yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i, wajibihad, sungguh-sungguh. Boleh malas-malas. Apalagi kita mahasiswa semester awal. Maka kata ulama dalam mahfuzat dijelaskan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadabatu hubban liman yatakassal. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, jangan bermalas-malasan, karena penyesalan selalu datang di akhir, dan penyesalan hanya untuk orang yang bermalas-malasan. Bersakit-sakit di masa muda dalam menuntut ilmu, menabung untuk membeli buku dan perlengkapan belajar, itu lebih baik, dan merasakan manisnya nanti ketika tua. Masya Allah.
Para ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah bersungguh-sungguh, kata Imam Syafi'i, adalah yang keempat adalah modal. Nah, ini modal penting. Tapi sekarang saya rasa kita belajar sekarang ini, alhamdulillah orang tua kita sudah memfasilitasi kita. Dikasih laptop, handphone dan lain sebagainya. Tak ada alasan kita untuk tidak belajar. Kalau sudah modal ada. Yang kelima adalah kata Imam Syafi'i, dekat dengan guru. Ini kita jaga. Maka kita jaga ketika kita dengan guru, adab kita dengan guru. Maka kata ulama, al-adabu fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Percuma kita memiliki ilmu, tapi kalau tidak memiliki adab. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i adalah tulaz zaman. Yang namanya belajar, yang namanya menuntut ilmu, tentu sepanjang zaman. Tidak ada henti-hentinya. Butuh waktu yang lama. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Selesainya ada profesor. Maka kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, mahasiswa-mahasiswa saya, jangan pernah niatkan hanya pada sarjana saja. Lanjutkan nanti program magister, doktor dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu ada yang kedua yang namanya karakter akhlak atau karakter moral. Ini kita berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang sahih yang terdapat di dalam kitab Muslim. Kalau mau bagus karakter moral kita, tentu yang harus kita perhatikan bagaimana Islam, iman dan ihsan. Maka kata sahabat ketika bersama Rasulullah, ini sahabat lagi duduk-duduk ini bersama Rasulullah, ketika itu datang rajulun, seorang laki-laki. Kata sahabat, laki-lakinya ganteng gagah dengan pakaian yang tak ada bekas dari debu, menandakan dia seorang musafir. Lalu duduk dekat dengan Rasulullah sehingga lututnya menyatu dengan lututnya Rasulullah. Sahabat ketika itu heran, tetapi Rasulullah membiarkan. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, ya Muhammad, beritahu kepada saya, akhbirni anil Islam." Apa itu Islam? Yang kedua ditanyakan juga, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kasih tahu kepada saya tentang iman. Akhbirni anil iman. Yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Inilah bagaimana moral kita supaya baik, akhlak kita supaya bagus. Perlu Islamika ke dalam Islam. Ketika bersyahadat ke dalam ilmu memahami syahadat yang baik, puasanya, kalau yang mampu naik hajinya, semua syariat-syariat Allah kita ketahui. Tujuan itu menghaluskan akhlak. Yang kedua, iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari qadar. Kalau seseorang imannya sudah bagus kepada Allah, tentu dia merasakan bagaimanapun keadaan, dimanapun sepi atau ramai, dia merasakan kehadiran Allah. Maka kata ulama di dalam kitab Minhajul Qasidin, keyakinan iman seseorang itu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada neraka surga, ada tiga tingkat. Yang pertama, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Yang pertama ada namanya ilmu yakin. Orang yang meyakini, yang mengimani Allah dan Rasulnya, surga dan neraka dengan teori. Oh, ternyata surga itu
neraka itu ada. Orang hanya sampai kepada level pada ilmu yakin. Kalau sudah pada ainul yakin, kita umpamanya orang yang sudah minum air. Kalau orang hanya yang berteori bahwa air ini rasanya enak, tiada menghilangkan rasa dahaga, ini hanya pada sampai kepada ilmu yakin. Kalau sudah sampai kepada ainul yakin, dia sudah mengetahui, oh air itu bentuknya seperti ini, rupanya seperti ini, kalau diminum, oh ternyata seperti itu. Kalau ilmu yakin dia hanya teorinya, tapi tak pernah menengoknya. Dia tidak pernah menengok rupa airnya. Oh itu seperti ini rupanya. Itu sudah tak sampai tingkat ainul yakin. Kalau ilmu yakin dia hanya teori-teori saja, tidak sampai kepada oh ini rupanya seperti ini. Kalau sudah sampai menengok, itu sudah sampai kepada ainul yakin. Kalau sudah sampai kepada merasakan, kita minum air umpamanya, tahu rasanya, itu sudah sampai kepada hakul yakin. Tinggi sekali iman. Maka baru dia merasakan manisnya iman, kata Rasulullah. Maka sahabat semua, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tujuan dari pendidikan agama Islam dikenalkan kita kepada diri kita, siapa diri kita, siapa Tuhan kita, dikenalkan bagaimana aturan-aturan di dalam Islam itu, maslahat semua aturan-aturan di dalam Islam itu, ada teori di sana, kemudian diberi pemahaman dan ilmu tadi, semoga berbuahlah sampai kepada ainul yakin, kepada mata keyakinan, sampai yang paling tinggi adalah hakul yakin. Orang yang memiliki hakul yakin ini, dia sangat halus sekali akhlaknya. Kenapa? Karena sudah merasakan betul kehadiran Allah, sudah merasakan betul bagaimana cintanya Allah, sudah merasakan betul nikmatnya Al-Quran. Ini orang-orang yang sudah sampai level yang paling tinggi hakul yakin. Maka siapakah level-level ini? Yaitu Rasulullah. Siapa lagi? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim antaranya setelah Rasulullah ulama dan orang-orang yang istiqomah terhadap ajaran-ajaran agama. Terakhir pesan saya untuk mahasiswa Universitas Riau Unsri, mari kita bentuk karakter kinerja kita, karakter moral akhlak kita, supaya kita ini menjadi generasi syabun nasya'ati anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Apapun ilmu yang engkau dalami, apapun yang engkau pelajari, apapun yang engkau pahami, tetap katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Semuanya itu dapatnya dari Allah. Jadikanlah semua ilmu yang engkau dapatkan itu menjadikan engkau selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Duduk, baring, berdiri, apapun yang didalami, pelajaran ilmu apapun membuat dia semakin ingat kepada Allah. Dengan ilmu kelautan semakin paham dia dengan luar biasanya Allah dengan laut itu. Dengan ilmu akuntansi, ekonomi, perbankan dan lain sebagainya, membuat dia semakin berpikir inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jadi kita semua pelajar ini, at-tulab ini, Al-Qur'an menyebutnya ulil albab. Adalah orang-orang yang pemikir, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang memahami semua ciptaan Allah ini memiliki maslahat, memiliki tujuan yang manfaat untuk kita semua. Terakhir pesan saya untuk kita semua, ini saya mengambil pesan dari ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kullu jadidun bal, setiap yang baru, pakai baju baru, ini akan lapuk dan rusak. Wa kullu hayyin mayyit, setiap yang hidup akan mati. Maka kalau kita memiliki ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk kebaikan. Kalau kita mendalami apapun itu ilmu, manfaatkan itu untuk kebaikan.
Karena kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Terima kasih. Semoga kita dikumpulkan bersama nanti ma'an nabiyyin ma'as shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.